正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi,师兄师姐 semuanya. Sebelum kita memulai acara Sunfasyang kita pada pagi hari ini, sư兄师姐, marilah kita sama-sama membacakan doa dengan bersikap anjali. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心好意念，化解恶念，结善缘。我天天呐、都是在祈祷。我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat hidup damai dan harmonis, dan dunia terbebas dari bencana. Ya, terima kasih ya, Kan Eng San Ren. Dan juga Kan ya kepada tim Xun Faxiang. Begitu juga ya Kan kepada Sisyong Sijie yang sudah menyisikan waktu untuk mendengarkan Dharma setiap harinya ya. Sangat Kan ya Sisyong Sijie semuanya. Dan juga hari ini ya, Swinfas yang hari ini saya ditemani mitra badik saya dari Palembang, Elita Secie. Selamat pagi, Secie. Selamat pagi, Sece Sylvia. Ya, pagi. Kan-en ya, Sang Ren Kaise, kan-en semua tim Sinpasyang yang sudah disebutkan Sece Sylvia. Hari ini saya diberikan kesempatan lagi
menemani Sesiung Sece semua menjadi moderator pada pagi hari ini. Ya, kan semuanya kita akan membahas intisari ya dari ceramah master tadi akan dimulai dari Sece Sylvia. Silakan Sece kan. Ya, oke, Elita Sece ya kan En ya. Sesiun Sece kita langsung saja ya. Hari ini adalah materinya adalah Master Cejian bercerita. Jadi hari ini ada dua cerita ya. Sesiun Sece. Cerita pertama adalah mengenai pernyataan setan, pertanyaan setan kelaparan ya. Oke, kita lihat intisarinya. Dari cerita ini apa yang ingin Master sampaikan kepada kita semua, Sesiun Sece. Oke, silakan Sesiun. Slide selanjutnya. Ya, Buddha datang ke dunia untuk membabarkan Dharma agar semua makhluk dapat memahami hukum karma dan membangun tekad atau ikrar agung, serta terus diwariskan dari kehidupan ke kehidupan. Dharma diserap ke dalam batin dan mempraktekannya dalam keseharian, serta bertekad untuk menapaki jalan bodhisattva sebagai ladang pelatihan diri dan jalan menuju kebuddhaan. Nah, jadi Sesiung Secie ya, eh Master mengatakan ya bahwa ya Buddha datang ke dunia ya membabarkan Dharma ya. Bahkan Master juga sama ya ke sini ya lahir ke dunia ya juga untuk membabarkan Dharma. Jadi bukan hanya kepada kita aja ya para relawan suci, tetapi kepada semua makhluk awam, bahkan kepada semua makhluk ya, bahkan kepada hewan-hewan. Nah, yang paling penting adalah pada saat membabarkan Dharma, yang selain kita memiliki pondasi ya, keyakinan ya, eh, pemahaman, pengertian ya, dan lain sebagainya yang itu yang benar gitu ya, yaitu Pak Centau ya, yaitu delapan jalan utama ini pondasi kita. Yang paling penting adalah kita perlu ya, memahami yang namanya hukum karma. Nah, karma itu seperti apa gitu loh. Bentuk karma itu seperti apa? Ya kan? Kita sering mendengar bahwa hukum karma, oh ya, hukum sebab akibat, ya ada sebab, ya ada akibat gitu loh. Nah, jadi kita benar-benar itu perlu memahami sebenarnya hukum karma itu apa sih gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ya, Sesiung Seci ya, kita bisa melihat tadi yang cerita tadi ya, mengapa kok ada empat setan kelaparan nih. Memang namanya setan kelaparan, tetapi mengapa ya kan? Bentuknya kok bisa berbeda? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan Sesiung Seci. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, karena yang dilakukannya itu loh. Nah, kita tadi kan lihat ya, Master menjelaskan ya, itu di cerita itu ya. Oh, yang kepalanya besar karena dia melakukan ini. Oh, yang minum air badannya panas itu ya karena dia melakukan ini. Terus karena dia melakukan ini, nah akibatnya seperti begitu gitu loh. Nah, jadi kita perlu kita tahu ya sesiung secek ya, pintu karma itu ada tiga. Dari pikiran kita ya, pikiran ini yang paling halus. Ya biarpun ya sesiung secek pikiran itu tidak ada bunyinya, tidak ada yang kayak apa ya, kayak ada kayak perbuatannya gitu ya. Walaupun hanya di pikiran kita sesiung secek, sebersih niat yang muncul itu yang kurang pas, kurang tepat itu ya, kurang baik ya. Ya itu kita juga menanam bibit karma sesuatu secie. Ya, dan buahnya itu di mana? Nah, nanti pada saat ketika kita melakukan sesuatu itu, nah itu ada sebuah pikiran nih yang muncul nih. Nah, kayak gitu sesuatu secie. Nah, jadi memang kalau cerita hukum karma ini luas sekali, ya, luas sekali. Tapi yang paling penting yang perlu kita pegang itu benar-benar kita pegang itu tiga pintu ya, yang paling umum ya, yang paling umum dan paling mudah dilihat itu adalah satu pintu karma yang dari pikiran, yang kedua dari ucapan, dan yang ketiga itu adalah dari perbuatan. Nah, itu sangat beraneka ragam ya, sesiung secik ya. Tetapi ya, kita bisa melihat ya, sebenarnya pada saat kita menanam itu kadang-kadang itu kan kita kan tidak ini ya, tidak sadar ya. Eh, apalagi
hidup saat sekarang ini sangat sibuk sekali ya. Hiruk pikuk itu, apalagi kita hidup di kota besar, semakin sibuk lagi kayaknya itu waktu 24 jam itu nggak cukup-cukup ya, Stasiun Sece. Beda ya dengan kita hidup di kayak kota kecil kayak gitu ya. Dan di sini membuat kita itu karena sibuk ya lupa gitu loh. Ya kan, maunya semuanya cepat siap, semuanya multitasking gitu. Akhirnya ujung-ujungnya itu kita lupa apa yang kita lakukan, kita lupa apa yang kita ucapkan, kita lupa dengan apa yang telah kita Hmm. pikirkan. Intinya lewat berlalu kayak gitu sudah gitu ya. Nah, jadi itu benar-benar ya kita perlu melatih. Kita perlu melatih bagaimana cara melatihnya. Kita benar-benar itu perlu, kalau bahasa kerennya itu sih mindfulness ya. Lakukan satu hal itu satu persatu, bukan lambat. Tetapi kalau kita fokus satu hal ini kita lakukan satu persatu, cepat kok, gitu loh. Dan kita sadar gitu loh dengan apa yang kita lakukan. Kita akan sadar dengan apa yang telah kita ucapkan. Dan bahkan kita akan sadar dengan apa yang telah kita perbuat. Karena ada kesadaran ini, ya kan, kita akan perlahan-perlahan kita akan tahu apakah ini benar, apakah ini salah. Kita perlahan-perlahan itu kita akan bisa membedakan. Di saat kita melakukan yang salah, Sesiung Sece, cepat-cepatlah itu bertobat. Mengakuilah salah. Minta maaflah kepada orang yang memang kita tidak sengaja itu kita sudah, contoh nih, kayak bertekad gitu ya. Saya punya prinsip, kamu punya prinsip ya kan. Cepat-cepatlah minta maaf gitu loh. Jangan berkelanjutan. Ya sampai di saat itu, ya sudah selesai kayak gitu Sesiung Sece. Nah, jadi itu juga merupakan pelatihan diri ya, karena kita tidak tahu apa yang eh, apa yang telah kita lakukan ya di masa lalu, apalagi di kehidupan masa lampau lebih tidak tahu lagi Sesiun Sece, tapi kita bisa melihat dulunya itu kita melakukan apa, yaitu kita lihat sekarang sekarang ini kita seperti apa kehidupannya. Nah, jadi kita perlu melakukan kebalikannya, tanamlah terus kebajikan-kebajikan-kebajikan ini ya, supaya hidup kita itu berubah. Karena apa yang kita dilakukan masa lalu itulah membentuk masa kita sekarang. Kedepannya itu kita mau memiliki kehidupan yang seperti apa. Nah, lakukanlah saat ini sehingga kehidupan kita berikutnya itu akan berubah. Nah, tentu ya sesiung seci apapun ceritanya ya, dengan dengan tidak ada niat ya, bahkan dengan tidak ada tekad yang benar-benar kuat, kita melihat semua bodhisattva, semua Buddha ya, mengapa mereka bisa berjalan di jalan yang begitu susah, kita lihat perjuangannya sudah begitu sulit, tetapi mengapa para Buddha, bodhisattva, bahkan master mampu melaluinya? Karena mereka ini semua ya sesiung seci memiliki sebuah tekad, memiliki sebuah ikral yang memang agung, ya. Mereka itu agung, ya. Tapi kalau kita ini, ya, kita perlu memang membangun tekad gitu ya. Jadi makanya ya, Master ya sering mengatakan ya di setiap ceramahnya, ya bahkan setiap judul-judul dari pelatihan atau gimana, ya pasti ada sebuah kata Mowang Chusin, yaitu tidak melupakan tekad awal. Gitu. Itu yang paling penting. Itu yang kita perlu pegang ya kan pada saat kita mau melakukan kebaikan Sesiung Sece. Karena ya Sesiung Sece ya eh, saya sih sudah alami ya, saya nggak tahu Sesiung Sece yang lain apakah sudah pernah mengalami hal yang sama dengan saya ya, di mana saya juga melihat teman saya beberapa gitu ya mau melakukan sebuah kebajikan tidaklah mudah gitu loh. Ada saja halangannya, ada saja rintangannya. Kalau enggak waktunya tidak tepat, ada saja karena orang ini saya nggak suka, jadi saya nggak mau ke sana, nggak mau melihat. Padahal ini jalannya sudah ada kayak gitu loh. Nah jadi ya memang balik lagi ya kan, balik lagi. Kalau balik lagi ke kita sendiri gitu loh, ya kan. Master sering mengatakan bahwa untuk mendapatkan tubuh manusia ini aja sudah susah banget gitu. Untuk bisa mendengarkan Buddha Dharma, Dharma dari Buddha ini lebih susah lagi gitu loh. Seperti saya paham. Ketika saya usianya 40 tahun, saya juga debar-debar nih ya, sesiang secik ya, melihat banyak ketidakkekalan yang terjadi ya.
tiba-tiba usia 40-an meninggal gitu ya, 50 meninggal. Nah, waktu saya itu sampai kapan gitu loh. Nah, jadi apa yang perlu saya lakukan? Tentu saya perlu jaga kesehatan ya. Saya melakukan apa yang memang seharusnya saya lakukan. Saya makan apa yang memang seharusnya saya makan. Supaya tubuh saya bisa sehat. Belum tentu saya jaga makan, belum tentu saya jaga kesehatan ini, tubuh saya ini bisa sehat-sehat terus, enggak juga gitu loh. Nah, jadi memang banyak yang memang perlu kita latih, perlu kita jaga ya. Jadi Sesiong Sece ya, jalan sudah ada, dharmanya sudah ada ya, semuanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita memiliki tekad ya, mau belajar, mendengarkan dharma ya, Wensisio ya, merenungkan apa yang kita dengar, yang kita pelajari, dan yang paling penting adalah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya, ujung-ujungnya itu ya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang namanya kebijaksanaan, wise, kayak gitu ya, sesion secik ya. Itu tumbuh ya pada saat kita berinteraksi dengan banyak orang. Nah, makanya Master selalu mengingatkannya, ayo terjun ke masyarakat, ayo berinteraksi dengan banyak orang. Dan di sanalah kalau umpamanya kita nih menghadapi apapun, kita tetap bisa bersumbang sih ya kan? Kita tetap menjaga sila, kita tetap bisa bersabar. Nah, kita sudah perlahan-perlahan itu selalu bersemangat ya. Berarti perlahan-perlahan itu kita sudah naik kelas yang secik ya. Jadi ya memang jalan bodhisattva kita ya di Ceci ini sudah ada ya. Bahkan ini adalah ladang kita ya, Sesiong Secik. Tinggal tekad kita nih, bagaimana kita melaksanakannya nih ya, Sesiong Secik ya. Itu PR bagi kita semua ya. Tekad kita itu harus bulat ya. Bulat ya. Jangan pantang mundur ya, Sesiong Secik. Oke. Yang kedua, walau Buddha telah parinibbana ya, Maugaliana tetap menapaki jalan bodhisattva untuk menunjukkan arah jalan kepada para makhluk. Demikian juga murid Buddha lainnya, mereka membabarkan dan menyebarkan Dharma Buddha serta menjalani metode pelatihan diri dan hidup seperti saat Buddha masih hidup. Inilah yang disebut prinsip kebenaran. Nah, jadi Session Sece, kita belajar itu ya, Session Sece ya, bukan karena ada guru ini, ya, baru kita belajar gitu ya. Bukan karena ada ini, ya kan, baru kita tetap di sini gitu loh. Dia nggak ada lagi, ya udah saya lari aja. Ya, saya pindah aja lah. Nggak, itu gurunya itu sudah nggak ada, sudah wangsen atau apa, enggak ya. Seperti kita perlu belajar seperti para-para muridnya Bodhisattva, Buddha ya, ini ya, kita melihat Maugaliana ya dan lain sebagainya, Ananda dan ya semuanya itu ya sesi ya. Ya kita belajar seperti dia. Walaupun memang Buddha itu sudah parinibbana, ajarannya itu tetap ada. Kita tetap pegang itu ya. Kita tetap mengabarkan dharma, kita menyebarkan dharma Buddha ya sesi. Ya tadi pagi saya juga baru mendengar ya lentera lentera kehidupan ya dari Master, bahwa Master tadi mengatakan seperti begini. Ya saat ini ya mungkin saya yang menggandeng ya Sesiong Secia semuanya ini ikut, ayo menjalani Dharma, ayo berjalan di jalan Bodhisattva, ayo melakukan kebajikan. Tapi suatu saat nanti kalianlah yang akan menggandeng tangan saya. Ya, jadi tadi saya juga sempat terharu banget ya mendengar Master mengatakan hal itu ya, Sesiong Secia ya. Jadi ya jalinan jodoh itu ya seperti begitu gitu loh. Ada datang, ada pergi. Jadi ya Sesiong Secia, di saat kita bisa bersama, di saat kita bisa berkumpul semua, ya, jagalah jalinan jodoh tersebut. Karena kita tidak tahu ketidakkekalan itu kapan datang, ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga jalinan jodoh tersebut, ya, Sesiong Secia, ya. Ya, next. Selanjutnya, Sesiong. Ya, setiap dari kisah ini, Bau Kaliana terkenal akan kesaktiannya, menggenggam setiap kesempatan, jalinan jodoh, dan kondisi yang ada. Saat Maugaliana bermeditasi di tepi sungai Gangga, beliau dapat membimbing makhluk lain di alam peta, alam setan kelaparan, dalam jalinan jodoh dan kondisi apapun, kita bisa belajar dari Maugaliana. Adalah mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari dan menjalankan praktik bodhisattva. Jadi Sesiong Secek ya kita perlu ingat ya bahwa
Dharma itu ya tidak cukup hanya kita oke kita baca ya kan baca Dharma kayak gitu ke kelenteng oke kita baca gitu ya tapi kita perlu memahami sebenarnya setiap kitab suci itu setiap bacaan-bacaan itu ada maknanya Sesyong Secie. Nah jadi makanya kalau di sini ya kita perlu bersyukur kenapa ya di sini di suci ini tidak hanya sekedar kita tidak hanya sekedar membaca ya. Jadi makanya ada beberapa kelas-kelas beda buku membantu apa? Membantu kita supaya kita jauh lebih memahami sebenarnya dari Dharma ini, dari kitab ini. Nah, sebenarnya eh, maksudnya apa sih gitu loh. Nah, jadi kita perlu memahami gitu loh. Karena ya kalau kita memahami ya Dharma yang memang diajarkan oleh di yang ada di kitab suci ini ya kalau kita paham ya Sesyong Sece ya. Nah, pada saat kita eh, dan kita merenungkan ya, itu paling penting. Sudah kita baca, kita mulai paham ya kita coba merenungkan ya karena kadang-kadang kan karena alah nggak ada waktu lah ya udah saya dengar ya udah selesai ya udah gitu ya. Nah, tapi kita perlu belajar yang namanya merenungkan. Sudah merenungkan, praktekkanlah. Nah, jadi Dharma itu ya bukan ada di buku mantra ya, bukan ada di buku kitab suci saja ya, bukan hanya karena kita belajar kita sudah paham, udah selesai ya. Tetapi itu kita perlu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, di mana kita masuk ke masyarakat ya, kita berinteraksi dengan banyak orang, kita masuk ke satu komunitas ya kan, dengan sifat orang yang 100 orang pun memiliki 100 orang yang sifat yang berbeda-beda, 1.000 orang juga sifatnya berbeda-beda ya. Jadi disitulah itu kita belajar gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu Master sering ceritakan mengenai 6 paramita ya, itu ya berdana. Apakah dengan kelakuan seperti begini kita masih mau berdana gitu loh. Nah, kalau kalau kita pegang teguh, tentu kita tetap akan melakukan kebajikan tersebut. Apakah tetap kita bisa menjaga sila ya? Apakah tetap kita bersabar gitu ya? Jadi Master sering mengatakan bahwa bersabarlah sampai kita tidak merasa bersabar gitu. Jadi itu memang eh, kata-kata Master itu ya eh, singkat ya, tetapi maknanya padat banget ya. Satu kata aja membuat saya suka kali kata-katanya, kata perenungan master yang pendek-pendek kayak gitu, 8 kata, 4 kata ya, itu saya cari terus maknanya itu apa kayak gitu loh. Dan itu sangat merubah hidup saya ya Sesio Seci. Jadi saya sangat mengharapkan juga ya apa yang saya alami juga bisa dialami oleh Sesio Seci semuanya ya sehingga ya kita itu bisa sama-sama berubah ya kan. Sehingga yang kalau kita bisa berubah ya kan bukan orang lain yang lebih baik Sesio Seci. Kita bisa berubah ya kan pahalanya itu kita yang dapat sendiri gitu loh kita akan jauh lebih bahagia ya kan kita akan jauh lebih ini ya apapun itu ya kan kita tidak ada kayak kerisauan kita tidak ada delusi delusi ya khawatir ini khawatir itu enggak gitu loh kita berubah manfaatnya kita yang dapatkan gitu nah mudah enggak. Ya, tentu kita perlu melewati yang namanya proses, dan proses itu adalah namanya pelatihan diri. Pelatihan diri bukan hanya mendengarkan Dharma, bukan hanya memahami Dharma, bukan hanya merenungkan Dharma, tetapi kita perlu mempraktekkannya. Dan kita perlu sadar, ya kan, apa yang telah kita lakukan. Nah, kalau umpamanya salah, ayo balik mundur lagi, gitu kan. Chanhoy, ya kan, kita bertobat, ya kan, kita ulangi lagi tahapannya sampai kita menghadapi masalah yang sama, kita bisa merespon dengan benar dan kita bisa merespon dengan tepat. Tapi ujung-ujungnya kita melakukan apapun sesiung secia ingat, ujung-ujungnya itu adalah kita tetap akan bahagia, ya kan? Kita tidak akan risau. Tetapi kalau kita masih melakukan sesuatu itu masih risau, masih tidak ada bahagia. Nah, ulang lagi prosesnya kayak gitu sesiung secia. Nah, jadi pelatihan diri itu ya tidak mudah ya karena karmanya kita sendiri ya. Jadi kalau umpamanya sesiung sece kita mau pelatihan diri kita itu smooth ya, tekad kuat ya, belajarnya juga kuat,
ya Sesion Sece ya, pantang mundur selalu bersemangat Sesion Sece. Jadi itu dari cerita pertama ya itu ya lebih kurang yang saya dapatkan itu ya Sesion Sece ya. Jadi kalau Sesion Sece yang lain ada masukan-masukan lagi ya, silakan ya, silakan nanti raise hand, sharing kepada kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar bersama ya Sesion Sece. Nah, ini kita akan memasuki cerita kedua dan akan dibawakan oleh mitra bajik saya, Elita Secie. Silakan, Secie. Eh, Kan Seci Cynthia, kan Sangren, kita akan membaca itu ya, Master Jengien bercerita untuk apa yang cerita kedua. Baik, silakan host kan. Baik, kita akan mulai baca intisari dari Master Cengin bercerita tentang balas budi si rubah ya. Di cerita kedua tadi, intisari pertama, kita harus senantiasa memiliki hati penuh rasa hormat. Dengan begitu, pada saat berinteraksi dengan sesama atau menangani suatu masalah, akan timbul ketulusan dan sikap hormat di dalam hati kita. Dengan adanya keberanian, ketekunan, dan semangat, kita dapat melenyapkan kegelapan dan noda batin. Karena itu, kita harus senantiasa melatih diri tanpa henti. Kita harus mencegah agar tabiat buruk di masa lalu tidak kembali lagi. Ya, sesungguhnya ya. Di intisari pertama ini ya, dikatakan kita harus memiliki hati penuh rasa hormat. Ya, saya rasa Sesungguhnya ya sudah melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari ya, baik pun di keluarga, di kantor, ataupun di masyarakat, eh, tempat kita tinggal ya, tetangga, eh, ataupun di komunitas ya. Tentunya Sesungguhnya menghormati dan mengasihi sesama. Nah, ini tentu bisa kita rasakan sendiri ya sejujurnya ketika kita punya rasa hormat ya, baik itu terhadap orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, kita menghargai orang tersebut ya, tentunya kita mudah diterima di masyarakat ataupun di komunitas ya. Nah, sesungguhnya perilaku sikap seperti inilah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya ya. Tentu yang sudah kita tadi Sece Sylvia juga sudah membahas tentang pelatihan diri ya. Banyak sekali pelatihan diri yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga memang pelatihan ini tidak mudah sesungguhnya karena kita adalah manusia awam biasa. Tentunya banyak di dalam batin kita ini noda-noda batin yang harus kita bersihkan sedikit demi sedikit ya sesungguhnya ya. Ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat kita terjun ke masyarakat, saat kita ada di dalam komunitas, kita mendapatkan atau menemukan masalah atau kendala. Bagaimana kita bisa menyikapi masalah atau suatu kondisi itu dengan lapang dada ya, menerima keputusan eh, orang lain seperti itu. Jadi kita tunjukkanlah rasa hormat kita terhadap keputusan bersama ya misalnya kita dalam suatu kegiatan seperti itu. Jadi inilah proses pelatihan diri yang Master katakan di sini adalah kita harus melakukan pelatihan diri itu tanpa henti sesungguhnya karena dalam keseharian itu kita banyak sekali berinteraksi, banyak sekali menemukan eh, kondisi-kondisi lah yang membuat batin kita itu bergejolak ya. Jadi bagaimana batin kita harus kita jernihkan setiap hari. Nah, di sini juga saya menyikapi bahwa sering kita dengar dalam training apapun dalam Dharma Master ya, Master mengatakan pelatihan diri ke dalam dan keluar ya, yang kita pahami ya. Dan jadi kalau pelatihan diri keluar itu adalah terjun ke masyarakat. Nah, kalau pelatihan diri ke dalam adalah mendengarkan Dharma. Bagaimana kita bisa mempraktekkan Dharma-Dharma yang Master ajarkan kepada kita ya sesungguhnya. Jadi ini bisa sedikit demi sedikit melenyapkan kegelapan ataupun noda batin yang ada di dalam diri kita ya. Tentunya di sini juga kita tahu ya noda batin yang ada pada manusia awam itu eh, kalau dalam ceramah master ada 5 ya, kebencian, ketamakan, kesombongan, ya, keraguan, dan kebodohan. Nah ini semua noda batin yang mungkin yang saya juga ya masih banyak sekali
yang harus saya perbaiki di dalam diri kita. Nah, disinilah kita diingatkan ya, Master mengingatkan untuk kita semua sama-sama belajar untuk mengikis sedikit demi sedikit noda batin yang ada di dalam diri kita ya, sesungguhnya. Baik, itu adalah pemahaman intisari yang saya dapatkan dari yang pertama. Kita lanjut dengan intisari yang kedua. Sebuah kisah kehidupan lampau terlahir sebagai Raja Singa yang jatuh ke dalam lubang. Salah satu rubah itu adalah Ananda yang sekarang. Sementara itu, 499 ekor rubah yang lain adalah pengikut Dewa Data yang membangkang terhadap ajaran Buddha. Meski pernah menerima bantuan dari singa, tetapi mereka tidak tahu untuk membalas budi. Malah sebaliknya mereka mencoba memecah belah dan mencelakai Sangha. Hanya Ananda yang terus mengikuti Buddha. Oke, sesungguhnya ya di intisari kedua, tentunya saya paham. Kita sudah tonton tadi ya sesungguhnya ya. Jadi pada kehidupan lampau itu bahwa Raja Singa itu adalah Sang Buddha ya, dan rubah kecil itu adalah Ananda ya sesungguhnya ya. Jadi di sini Ananda adalah murid Sang Buddha ya. Eh, dari intisari kedua ini yang saya petik itu adalah tahu berbalas budi sesungguhnya ya. Kita harus mengingat budi orang yang sudah menolong kita. Seperti yang kita tahu tadi ya dalam cerita Master ya, bagaimana Sang Rubah itu punya satu niat ingin menolong Raja Singa yang terjeblos dalam sebuah lubang ya, di mana para teman-temannya, semua teman-temannya di antara 500 rubah itu hanya dia sendiri yang mempunyai niat untuk menolong karena dia berpikir sang apa singa Raja Singa ini telah membantunya untuk membantu apa namanya itu dia itu kan memberikan makanan ya sisa makanan ya pada saat mereka kelaparan ya tidak membutuhkan. Jadi di sini yang saya petik itu adalah bahwa kita harus tahu berbalas budi ya sesungguhnya ya. Jadi itu misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari ya sesungguhnya ya tentunya kita kadang-kadang eh, ada tertimpa masalah seperti itu ya. Kadang juga ada orang yang eh, memberikan saran ataupun menolong kita gitu kan. Kalau kita sudah ditolong dengan orang tersebut memberikan solusi ya yang terbaik untuk kita eh, pada saat kita berada dalam posisi terendah misalnya itu ya. Nah itu sesungguhnya kita harus ingatlah balas budi sesungguhnya. Jadi seperti dalam video ya kita sering dengar ceramah master ya niat ya. Jika kita ada satu niat pasti kita punya satu kekuatan ya seperti yang kita lihat ya walaupun tubuh si rubah ini sangat kecil ya tapi dia punya satu niat untuk menolong jadi kekuatan itu pasti timbul sesungguhnya jadi dengan segenap tenaga yang dia punya walaupun dalam waktu yang lama tetap bisa mengorek tanah itu ya sesungguhnya sehingga Raja Singa itu bisa naik ke atas ya sesungguhnya jadi di sini di intisari kedua saya eh, melihat bahwa Master berpesan kepada kita untuk tahu berbalas budi sesungguhnya. Ya, untuk pembacaan intisari selanjutnya ya, mungkin nanti banyak sesungguhnya yang punya pendapat lain ataupun masukan-masukan lain boleh kita sharingkan bersama di sesi sharing ya. Kita lanjut host dengan pembacaan intisari yang ketiga. Pada salah satu kehidupan, Ananda terlahir sebagai seekor rubah. Saat berterima kasih kepada sang raja yang telah menjaga keselamatan dan menyisakan makanan untuk mereka sehingga mereka dapat hidup dengan tenang. Ketika singa dalam kesulitan, ia memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Dengan tenaga kecilnya terus mengorek tanah menjadi sebuah tumpukan tanah agar singa dapat menginjak untuk keluar dari lubang. Demikian singa terselamatkan. Ya, ini juga sudah saya sampaikan kaitannya dengan intisari yang kedua tadi ya, sesungguhnya ya. Jadi menurut saya ini yang paling penting ya, keberanian sesungguhnya, keberanian dari seekor rubah ya, seekor rubah yang walaupun dia mempunyai kemampuan yang terbatas, tetapi dia punya rasa ingin balas budi menyelamatkan eh, Raja Singa yang sudah memberikan keselamatan dan menyisakan makanan untuk mereka supaya hidup dengan tenang ya sesungguhnya ya. Jadi saya pernah
saya sharing, saya pernah mendengar, membaca ya, mendengar sharing juga dari sesiung yang senior bahwa kita itu harus mempunyai keberanian ya, mempunyai keberanian seperti singa ya, polos seperti bayi, ulet seperti unta, begitu ya, sesiung Sece dari kata sharingan dari relawan senior ya. Jadi keberanian seperti singa itu seperti apa sesiung Sece? Jadi kita mempunyai tekad yang kuat ya, berani mengatasi rintangan sesing sece. Polos seperti bayi ya, bekerja dengan tulus ya, tanpa pamrih ya sesing sece. Jadi disinilah kita walaupun kita sekarang ini masih banyak noda batin, tetapi kita harus balik lagi seperti kita pada saat bayi ya, kita harus polos ya, tidak tahu kita bertanya seperti itu ya. Jadi inilah ketulusan yang terpancar ya, seperti yang Sece Sylvia tadi sharing kan pagi-pagi dia mendengarkan Sece mendengarkan lentera kehidupan ya, mendengarkan satu kata master ya, saat dia tidak ada Sece Sylvia sangat terharu ya. Disinilah ketulusan dari Sece itu terpancar ya. Nah inilah menurut saya yang eh, bisa menguatkan tekad ya, menguatkan tekad untuk tetap berjalan di jalan bodhisattva ya, mewariskan ajaran master ya. Jadi inilah rasa tulus terpancar dari diri kita kalau kita itu benar-benar melakukan hal yang tanpa pamrih sesing sece. Nah, inilah sesing sece yang saya dapatkan di intisari di ketiga ini. Jadi keberanian itu boleh seperti singa. Jadi jangan seperti kita menyikapinya, oh kita diajarkan master berani seperti singa, tapi kita harus menghadapi masalah tuh harus marah, harus kasar seperti itu, harus pakai otot dalam kegiatan, tidak seperti itu sesing sece ya. Jadi keberanian seperti singa yang Master maksudkan itu adalah tekad kita yang kuat seperti itu ya sesing sece. Nah kita lanjut dengan intisari yang keempat. Buddha menggunakan kisah ini sebagai perumpamaan dengan harapan setiap orang dapat membuka hati yang penuh rasa ego dan melapangkan dada untuk menciptakan berkah bagi umat manusia serta mengembangkan kebijaksanaan. Ya, sesing sece ya. Di sini dikatakan eh, kita harus membuka hati yang penuh rasa ego ini dan melapangkan dada. Benar-benar dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia awam tidak mudah kita untuk mengecilkan ego kita, apalagi pada saat kita menemukan masalah besar sesungguhnya. Tidak mudah juga kita melapangkan dada untuk menerima pendapat atau masukan dari orang lain yang menurut kita tidak baik. Tetapi sesungguhnya bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan semua orang itu harus berjalan dengan baik. Bukankah Master sering mengajarkan kepada kita, walaupun kita punya jalinan jodoh buruk terhadap seseorang, kita harus merubah jalinan jodoh buruk itu menjadi jalinan jodoh baik ya, supaya apa supaya kebijaksanaan kita terus bertumbuh, supaya kebijaksanaan kita terus berkembang. Disinilah kita bisa melihat bahwa kita berada di jalan yang tepat sesing sece. Nah, di sini juga kita sebagai umat manusia ya, tentunya kita melakukan hal dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kendala. Nah, bagaimana kita bisa mengikis sedikit demi sedikit apa yang Master ajarkan dan sampaikan untuk kita terus berjalan di sini, terus kita tapaki ya sesing sece, terus kita kembangkan kebijaksanaan kita dalam kehidupan bermasyarakat sesing sece ya. Jadi belajar sabar, lapang dada, menciptakan berkah. Karena menurut saya ya, kita terlahir di alam manusia ini adalah kesempatan kita untuk eh, memupuk berkah ya sesung sece. Jadi pada saat kita terlahir di dalam kehidupan manusia ini, kita harus genggam kesempatan supaya di kehidupan mendatang yang seperti Sece Sylvia tadi sampaikan di intisari yang pertama ya, di cerita yang pertama bahwa eh, apa yang kita lakukan ini adalah memupuk berkah untuk kehidupan kita di masa depan agar lebih baik lagi ya Season CC. Jadi semua kisah yang kita tonton pada pagi hari ini dari Master Cengin bercerita, kita ambil poin-poin pentingnya, kita resapi, kita pahami dan kita praktekkan ya Season CC ya. Jadi kita sama-sama semua belajar di sini, belajar mengikis noda batin kita perlahan-lahan seperti itu. Ya, Sesin Suci, semuanya di sini saya pun dalam tahap belajar yang masih sangat jauh ya. Saya juga pernah bertemu dengan Sesin Hoklaya, pernah
sharing ya, saya sering mengatakan, wah saya mah ya masih jauh dharmanya Sesing Sece ya. Jadi Sesing Holai menjawab, "Lah kalau Sece jauh, saya dekat. Dekat kemana?" Katanya gitu kan. Ya bener juga ya Sesing Sece, jauh dan dekat itu tergantung dari kita memahaminya Sesing Sece. Jadi kita mau jauh, mau dekat, mau tinggi, mau rendah, dharma yang kita pelajari, yang dharma kita pahami. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita belajar mempraktekkan apa yang sudah Master sampaikan kepada kita setiap hari ya Sesing Sece. Nah inilah pemahaman yang saya dapat dari intisari keempat ini. Kan host, kan Sece Sylvia, kan Sesiang Sece semuanya. Saya kembalikan ke Sece Sylvia, mungkin bisa ditambahkan pemaparan dari saya. Kan Ya, semuanya. Kangen Elita Secie. Jadi Secie kita langsung saja masuk ke sesi sharing ya. Karena peserta ya Vivi yang Secie seperti biasa beliau juga sudah mau berbagi nih kepada kita semua ya. Oke, apakah hari ini kita ada membacakan tata Tata cara cara. untuk ya sharing? Sesiong Secie, apakah ada? Atau kita langsung masuk ke sesi sharing? Oke, kalau umpamanya tidak ada ditampilkan ya di layar ini ya, di layar Zoom kita pada pagi hari ini, kita langsung saja undang Vivi yang Secie untuk sharing kepada kita semua. Ya, silakan Vivi yang Secie yang sudah raise hand, Kangen. 感恩三种开始，感恩师兄师姐，感恩 dan Elita 师姐。Jadi hari ini ada hubungannya dengan cerita tadi tentang praktek murni bodhisatwa. Ini dari Sanubari Teduh. Praktek jalan bodhisatwa ini kita bertekad untuk mencapai kebudaan dengan pikiran jernih dan cemerlang. Kita tidak lagi melekat pada kondisi yang mencemari batin kita. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hakikat sejati yang murni, yaitu batin murni yang tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Agar bisa mencapai pembebasan sejati dan kedamaian batin, pikiran kita itu harus kosong dari keduniawian. Dan di sini disebutkan ada 11 jenis kekosongan. Yang satu adalah kekosongan internal, yaitu kekosongan perasaan. 2, kekosongan eksternal, kekosongan luar dalam. Keempat, kekosongan berkondisi, yaitu kekosongan 6 alam. Dan kelima adalah kekosongan tidak berkondisi, yaitu kekosongan 2 kereta. Yang keenam, kekosongan tanpa awal, yaitu kekosongan masa lalu yang tanpa awal. Dan ketujuh, kekosongan hakikat, yaitu kekosongan masa yang masa yang ketergantungan tanpa ketergantungan. Kemudian kekosongan tanpa eksistensi, yaitu kekosongan masa depan yang tanpa batas. Dan kekosongan tertinggi, yaitu kekosongan dharma duniawi. Yang ke-10, kekosongan dari kekosongan, yaitu kosongnya konsep kekosongan. Dan yang terakhir, kekosongan agung, yaitu kekosongan absolut yang tanpa objek luar. Jadi ini semua adalah tentang kondisi batin yang murni, dan juga ada yang disebut dengan 4 praktek murni bodhisatwa, yaitu kita yang pertama kemurnian sila,
yaitu praktek ketampaakuan. Jika kita menjalankannya, sila kita ini akan murni. Inilah kemurnian sila, yaitu pandangan tanpa aku, tanpa konsep makhluk hidup, dan tanpa konsep jiwa, sehingga sila kita menjadi murni. Yang kedua, kemurnian samadhi. Hilang ya suara Suci Vivilia. Mungkin sinyal ya Suci ya. Suci Silvia juga belum open mic. Iya, lupa open mic Sece. Nah, jadi Vivi yang Sece kayaknya ada masalah kendala dengan signal ya, Sesio Sece. Sambil menunggu ya Vivi yang Sece untuk lanjut sharing. Nah, saya juga menunggu nih sesiun secil yang lainnya raise hand ya kan untuk antrian sharing ya. Soalnya waktu kita masih panjang ya sesiun secil ya. Jadi kita belajar bersama dan ini secil yang bacakan atau saya yang bacakan tata cara sharing nih. Ya, saya bacakan boleh Suci ya. Ah, ya oke Ya, silakan secil. ya, kan ya sesiun suci semuanya. Saya bacakan tata cara sharing peserta seperti biasa ya dalam Jin Fasyang kita akan membacakan tata cara sharing peserta biar semua tuh kebagian sharing semua. Jadi diharapkan menggenggam waktu sesiun suci ya. Jadi yang pertama sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Yang kedua sharing kesan batin dari ceramah master. Yang ketiga sharing materi intisari. Yang keempat, sharing praktik di suci dan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, lamanya sharing 5-10 menit. Yang keenam, hindari perdebatan, sara politik, dan hal yang tidak bermanfaat ya. Inilah tata cara sharing yang bisa kita lihat ya. Mungkin kita sudah paham ini setiap hari hampir dibaca. Ya, ini mari kita sama-sama genggam kesempatan karena benar kata Sece Sylvia ini kita punya masih banyak waktu. Jadi ya diharapkan Sece yang punya pengalaman ataupun dari Intisari yang ada tambahan pemahaman boleh kita sharingkan bersama karena di sini kita semua ya sama-sama belajar ya. Mm. Nah, ya. Mungkin secara Vivi yang tadi kita ucapin kangen dulu ya karena sudah pertama sharing sangat rutin sekali si Vivi yang ini ya setiap hari mengulas intisari yang sudah kita bacakan. Jadi kita di sini bisa mendapatkan pemahaman baru, pemahaman lagi, bertumbuh nih pandangan kita ya dalam memahami Dharma. Nah inilah yang mungkin si Vivi yang ini sangat yungsin ya setiap hari pasti resen yang pertama untuk Sorry ya, membagikan ya. tadi Oh iya, putus ya. ya, Itu C, apa silakan sudah lanjut. selesai setelah itu baru putus atau bagaimana? Tadi kita dengar Vivi yang langsung putus gitu Sece. Kalau Maksudnya Sece sampai di mana? Tubuh Dharma sudah kekosongan ada? ya, sudah ada tubuh Dharma ya. Oke. Nah, Kanan sorry Sece. ya, ini ada internetnya yang satu ini tiba-tiba mati dan saya Ya, sudah kanan backup. silakan Sece. Enggak, sudah selesai aja ya. Oke. Ya, Ya, kanan. kangen ya Vivi yang Sece ya yang sudah sharing ya Sece. Oke, sesiun Sece yang lain silakan. Silakan kita sharing lagi. Di sini partisipan ada 267. Iya. Banyak. Nah, ini ada Nah, ini ada Om sesium. Siwe Sesiong ya. Silakan Sesiong. Ya, selamat pagi, I Sylvia Cece. Selamat pagi, Elita Pagi. Cece. Ya, Kang An. Ya, Kang An. Susun Cece, Kang An kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Jadi ini hanya apa? Mungkin apa? Setelah Master menyampaikan cerita pada hari ini, jadi ada satu pemikiran begitu ya. Jadi di cerita pertama, pada saat beberapa orang tersebut terlahir di alam setan ya eh, atau peta ya, maka kita juga berpikir ya bahwa suatu saat kita tahu bahwa kita akan terlahir kembali itu akan ada di alam manah begitu ya. Karena setiap perenungan
itu mulai diawali dengan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memulai perenungan itu, selalu kita diawali dengan bertanya pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa memilih, kita memilih terakhir di alam mana, begitu ya. Kalau Master selalu mengingatkan bahwa kita bertekad bisa terlahir kembali di alam manusia ya, alam manusia. Kalau kita sudah bisa memilih ya di alam manusia, pertanyaannya kita memilih di alam manusia yang seperti apa? Ya, mungkin ada yang memilih di keluarga yang berkecukupan, di keluarga yang terkenal, atau di keluarga-keluarga yang yang bisa mendukung secara berkah ya. Dan juga mungkin juga akan mempunyai tekad bahwa tekad akan lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, ataupun juga kalau mohon maaf ya, kalau hari ini mata pencariannya misalnya berhubungan dengan hewani, di kehidupan selanjutnya akan mulai tidak melakukan usaha yang bersifat hewani dan lain-lainnya, begitu ya. Yang pelanggaran sila mungkin juga sudah bertekad akan menjalankan sila dengan lebih baik dan lain-lainnya ya. Karena kalau dikasih kesempatan kedua, itu berarti ada kesempatan yang begitu luar biasa ya. Dan juga kalau misalnya belum melatih samadhi, mengetahui apa yang sedang dikerjakan saat ini, itu pun sudah akan berusaha melakukannya, begitu ya. Jadi kalau kita diminta memilih di kelahiran selanjutnya akan terlahir sebagai apa, tentunya kita secara bijaksana akan memilih terlahir sebagai seorang manusia dan pada saat itu berusaha menyatukan hidupnya dengan prinsip kebenaran, yang menyatukan batinnya dengan prinsip kebenaran. Ya, namun kita tidak tahu ya kehidupan mendatang itu apakah kita akan terlahir dalam manusia. Ya, namun yang tahu adalah hari ini ya kalau kita bicara terlahir kembali, hari ini pun kita sudah terlahir kembali. Ya, hari ini pun kita sudah terlahir kembali. Jadi apa yang kita bayangkan di kelahiran yang akan datang, apa yang kita mau lakukan, ya tentunya kita tidak menunggu itu. Ya, namun kita berusaha di kehidupan ini, kita bisa menggenggam, berusaha ya, menggenggam waktu yang kita miliki saat ini. Karena seperti di cerita kedua, jalinan jodoh, hari ini kita sudah memiliki jalinan jodoh ya di jalan seci ini. Kita sudah bertemu dengan guru, dengan master, ya tentunya ini jalinan jodoh yang luar biasa. Ya namun kalau kita tidak bisa memanfaatkan, yaitu kita akan sangat disayangkan ya. Nah oleh sebab itulah meskipun di perjalanan ini kita tahu bahwa Master selalu memberitahukan jalan ini lapang, rata, namun di dalam batin selalu ada kerisauan. Oleh sebab itu, di ikrar yang kedua selalu diingatkan ya, dengan prinsip kebenaran berusaha mengatasi kerisauan. Dan juga di cerita kedua ini kita melihat bagaimana kondisi singa yang masuk ke dalam lubang itu, kalau lubang terus ditambah tanah, semestinya kan akan terkubur ya singa itu ya akan terkubur di dalam tanah itu. Namun, disinilah begitu juga kita di dalam perjalanan jalan bodhisattva ini, bahwa setiap kondisi kita harus melihat dengan dua sisi. Apakah itu akan terkubur, ataukah itu malah bisa membangkitkan kebijaksanaannya, sehingga singa itu menggunakan tanah tersebut untuk bahkan keluar dari lubang tersebut. Jadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini yang sudah saat ini kita genggam, ya, kita berusaha ya sama-sama untuk melihat setiap kondisi, apapun juga kondisi yang terjadi di luar kita yang kita tidak bisa kendalikan, namun kita bisa mengendalikan kesadaran dan pikiran kita untuk bisa melihat hal apa yang sebetulnya itu adalah hal yang baik. Ya, kan ya, uh, Sylvia Sice, kan Elita Sice, kan Susung Sice, kan Ya, Kangen ya kepada Ong Chi Wei Sisyong ya, kangen atas sharingnya ya kepada kita semua. Jadi ya seperti itulah sharing ya, Sisyong Sece ya, kita saling belajar. Nah, jadi Sisyong Sece tadi kan saya udah bilang ya, bahwa jika ingin mengetahui perbuatan kita di masa lampau ya, kita lihat kondisi kita saat ini.
Terus saat ini, jika kita ingin mengetahui kondisi kita di masa depan, lihatlah perbuatan kita saat ini. Nah, jadi sesion sece itu bukan pernyataan saya atau saya buat sendiri gitu enggak. Nah, tetapi saya mengutip itu ya, itu dari salah satu buku Master Chen Yen, yaitu ini, Cermin Hati. Di halaman 55 saya sampai mana ya, bisa lihat enggak ya? Ah, ini saya sampai stabilo kayak gitu loh. Jadi buku ini ya, Sesiong Sece ya, ini sangat bagus sekali ya. Saya bukan promosi ya, tetapi saya beli buku ini sudah kayaknya lumayan ya. Saya bagi ke teman-teman ya, teman-teman yang bukan dari Ceci ya. Jadi mengapa saya bagi ini supaya ya orang setiap orang itu bisa memahami gitu loh, bahwa memahami karma itu, karma hukum sebab akibat ya kan, banyaklah hukum tabur tuai dan lain sebagainya ya, itu eh, sangat luas maknanya Sesiong Secie. Tapi ya Sesiong Secie ya, begitu kita paham ya, paham akan jalan kerjanya, bukan, kita paham apa dengan yang namanya hukum karma, kita paham dengan apanya dengan karma ya, kita paham dengan yang namanya hukum sebab akibat ini Sesiong Secie ya, kita itu akan jauh lebih bahagia. Dan kerisauan itu akan terkikis gitu loh. Percaya nggak percaya, kerisauan itu akan terkikis Sesiong Sece. Nah, jadi buku ini ya, ini buku yang langsung ditulis oleh Master. Kemarin itu saya sempat panik juga ya, karena katanya, buku ini sisa berapa gitu loh, habis gitu katanya kan. Nah, jadi itu sekarang banyak lagi ya, kita bisa lihat ya, itu ada di Cingsebu and Cafe ya, Sesiong Sece. Saya bukan promosi, tapi bener ini bukunya bagus sekali Sesiang Sece ya. Jadi ini kita bisa baca ya kan, kita pahami karena tulisannya itu juga besar-besar gitu loh. Jadi nggak nggak intinya nggak ngantuk lah, karena saya enak loh. Iya. Bocor. ya ya. Jadi buku ini sangat bagus sekali ya, Sesiang Sece ya, sangat diharapkan kalau punya kesempatan atau pada saat ke Jakarta silakan baca ya, beli bukunya gitu ya, karena bermanfaat banget gitu loh pada saat kita paham ya, karena ada satu secia juga sudah dia beli kemarin itu, saya lihat secianya ini kayaknya kemana gitu kan, kayaknya nggak bertugas, tetapi saya sharing ke dia pas jumpa di Medan. Nah, sekarang secenya aktif lagi gitu loh, kemarin baru lihat fotonya pakai Pak Centau gitu. Jadi sangat bersyukur sekali ya, katanya dia sangat terinspirasi, mengingatkan dia ya bahwa baca buku ini sangat bagus sekali gitu, Session Secie. Jadi ya silahkan ya, kalau Session Secie mau memiliki buku ini ya, ke Jikse UN Cafe ya, sangat bermanfaat untuk kita. Jadi saya nggak sembarangan kutip ya, bukan saya karang sendiri gitu. Memang ada tertulis di buku gitu kan, dan saya bacanya, oh iya ya, oh iya ya, oh iya benar gitu. Saya takut lupa, saya stabilo, saya lipat lagi ya kan, supaya saya ingat terus gitu sesi-sesi. Jadi itulah bagian dari bagaimana kita belajar ya, sesi-sesi ya. Jadi jangan hanya menjalani hidup ini dengan itu, Master sering bilang mong mong tong tong gitu ya, nggak tahu apa-apa, bangun pagi gitu ya udah jalan kayak gitu. Jangan, manfaatkanlah hidup kita saat ini, manfaatkanlah nafas yang memang sudah diberikan saat ini ya, manfaatkanlah kesempatan ini, genggam kesempatan ini Sesiun Sece ya, karena tidak mudah ya Sesiun Sece ya. Karena ini Sesiong Secie ya, cerita mengenai Uchang ya, karena kemarin itu banyak banget saya lihat di Instagram ya, ini tiba-tiba terjadi meninggal usia 50, ada yang 38, ada yang apa kayak gitu. Nanti kadang-kadang serangan jantung, nanti jatuh ini dan lain sebagainya. Tentu sangat sedih ya, Sesiong Secie ya, sangat sedih sekali ya. Tapi kita perlu mengingat bahwa eh, Uchang itu, kematian itu kepastian ya, Wangsen itu ya, semua orang pasti akan suatu saat pasti akan mengalaminya. Dan kita tidak tahu kapan itu kita bisa mengalaminya ya. Hal ini saya juga sudah alami ya dengan sesiung saya sendiri ya. Jadi makanya hmm, saya sangat ini ya, sangat menghargai ya, sangat
menghargai setiap perjumpaan gitu loh dengan siapapun itu saya sangat menghargai gitu loh. Karena ada jodoh, barulah kita bisa berjumpa. Terus ya, Sesiung Sece kita perlu ingat gitu loh. Kalau kayak Buddha, kayak Bodhisattva, ya tekad mereka kuat, ikrar mereka kuat. Mereka bisa kemanapun itu dengan perahu cinta kasih mereka gitu. Tapi kalau kita ya masih yang awam gitu, yang masih memulai pelatihan diri, yang masih mau belajar ya, kadang-kadang itu kita tidak ada kebebasan ya, kebebasan untuk memilih nanti kalau umpamanya sudah wangsen saya mau lahir ke sini. Saya mau lahir ke sini, tidak ada kebebasan gitu loh. Jadi yang menentukan itu semuanya itu adalah karma kita ya. Jadi makanya kita perlu ya terus-menerus menjalin jodoh baik ya supaya memang apapun itu ya apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, apapun yang terjadi dalam pelatihan pelatihan diri kita itu tetap ada mitra baji yang memang menjaga kita gitu loh, membawa kita tuh jangan terseret ya kan ke jalan yang salah gitu loh. Jadi makanya ya Sesium Sece kita terus-menerus melakukan melatih diri, lakukanlah hal-hal baik. Punya waktu ya lakukanlah gitu loh. Jangan sampai kesempatan tersebut itu enggak ada lagi kayak gitu. Dan itu ya memang proses-proses ya. Tidak ada yang susah seperti kata Edita Secye ya. Jadi juga Edita Secye juga mengutip dari apa yang dikatakan Master ya bahwa "有研究有力" ya. Ada niat, Iya. ada tekad, kita pasti ada kekuatan. Yung Punan melakukan apapun ya Sesiung Secye kita dapat tugas apapun, percayalah begitu kita melakukannya dengan bersungguh hati, semuanya lewat kok. Dan aku juga nggak tahu ya, maksudnya kekuatan itu dari mana ya. Tetapi dengan bersungguh hati, wah muncul nih banyak kekuatan nih ya kan. Jadi semuanya itu bisa ya. Gitu Sesian Secie. Jadi Sesian Secie ya waktu masih jam 8 10 loh. Nggak ada Sesian Secie yang sharing nih sama kita. Ya silakan dong kita belajar bersama. Masa kita berdua aja yang ngomong gitu kan sama Vivi yang Sesie sama Om Ciwei Sesiong. Apapun itu ya kan Sesiong Secie ya. Memang hari ini ceritanya mengenai karma, mana tahu nih Sesiong Secie ya kan punya pengalaman. Nah setelah diceci ya kan dulunya saya begini-begini, setelah diceci eh jalan saya lebih lancar nih kayak gitu. Nah, silahkan press hand Sesiong Secie. Nah, Ya, ada ada Sucieni. ada Secie Yeni dari Jambi ya. Silakan Secie. Chào An, Sucie, suara saya jelas? Jelas. Jelas. Sebelumnya, cảm ơn Sang Ren, cảm ơn Sesiung Suciemen, cảm ơn kedua moderator kita yang luar biasa, Sucie Sylvia dan Sucie Elita. Sebenarnya yang disampaikan moderator sudah sangat lengkap ya. Tadi juga yang sharing siapa Sesiung Ong Ciwe, Sucie bilang sudah sangat lengkap. Saya hanya menambahkan dan sebenarnya lebih ke saya belajar sharing aja dan reminder untuk diri saya ya kan. Mana tahu apa yang sampaikan ini ternyata tidak tepat, mungkin bisa ditambahkan oleh moderator atau oleh sesiun-sesiun yang lainnya. Saya izin mulai ya. Saya karena tadi sempat telat 5 menit atau berapa, saya lihat videonya yang balas budi serubah. Dari cerita tadi sama tadi baca intisarinya ya kan. Itu sih poin utamanya adalah tahu berterima kasih, tadi udah sampaikan ya, menjaga ketulusan hati dan tidak melupakan kebaikan orang lain. Jadi tadi cerita tadi kan Raja Singa dia disampaikan adalah sosok yang penuh belas asih ya, dia melindungi makhluk lain termasuk rubah-rubah tadi, memberi makanan lah, melindungi mereka ya kan. Nah, saat sang singa mengalami kesulitan, hanya seekor rubah kecil yang kemudian terakhir itu sebenarnya adalah Ananda ya kan, yang tetap mengingat kebaikan tersebut dan berusaha membalas budi dengan tulus. Sedangkan 449 tadi yang rubah lain itu tidak meninggalkan ya kan, karena ternyata itu adalah pengikut Dewa Data. Itu kehidupan lampau mereka. Di sini saya melihat bahwa walaupun tenaganya kecil, si rubah
saya juga ngebayangin gimana dia mau ngangkat singanya ya kan kalau dari lubang itu kan. Tapi dia tidak kehilangan akal budi ya, tidak menyerah. Dia melakukan cara yang menggali tanah itu kan sedikit-sedikit hingga sang singa dapat keluar dari lubang. Dari sini saya belajar bahwa ketulusan atau kemampuan itu tidak diukur dari besar kecilnya badan orang atau kemampuan orang, tapi mulai dulu dari hati yang tulus dan sungguh ingin membantu. Jadi saya juga teringat kata Perenang Master, jangan meremehkan kekuatan kita ya, kemampuan kita ya kan. Tentu dalam konteks yang baik. Jangan meremehkan hal baik sekecil apapun. Begitu juga jangan meremehkan niat buruk sekecil apapun. Koreksi kalau saya salah ya, mungkin ada kata yang kurang tepat. Kemudian poin kedua yang saya ambil adalah kita kalau orang yang memiliki hati penuh rasa hormat dan kalau kita memiliki hati yang tahu berterima kasih, ini akan selalu ingat jasa dan kebajikan orang lain. Kalau ini dalam ya, artinya apa? Kita tentu dalam hidup kita tentu memiliki keluarga atau mitra bajik. Nah, ingatlah kebaikan-kebaikan mereka. Menurut saya penting, bagi saya penting, karena menurut saya tanpa ada mitra bajik tidak mungkin adanya saya hari ini. Sebaliknya, bila hati dipenuhi ego, maaf ya, iri hati atau tidak tahu balas budi ya kan, maka akan timbul perpecahan dan penderitaan. Dalam kehidupan kerelawanan maupun kisah sehari ya kan, kisah ini juga reminder saya, mengajarkan saya untuk tidak melupakan orang yang pernah membantu kita. Kemudian menjaga keharmonisan dan saling mendukung saat ada yang mengalami kesulitan. Kemudian yang penting adalah melakukan kebaikan dengan rendah hati, meskipun itu tampak kecil, karena segala sesuatu itu kadang justru dimulai dari hal kecil. Kadang malahan seringkali ya, bantuan kecil yang dilakukan dengan tulus itu justru mampu menyelamatkan dan membawa harapan bagi orang lain. Kemudian tadi karena kata-kata singa ini dan kata si Cik Elita Wati, saya juga teringat ya, saya pernah membaca kata perenungan Master ya, yang menyatakan bahwa harus mempunyai keberanian seperti singa, keuletan seperti unta, dan kepolosan anak kecil ya. Ini koreksi kalau saya salah. Ya kan? Ini perlunya keseimbangan tiga hal ini. Izin ya saya paparkan yang saya tahu, sekaligus reminder untuk diri saya. Singa kan kita tahu melambangkan keberanian, keteguhan hati. Tapi perlu ditekankan ya, Bu, di sini tuh keberanian ini bukan keras atau arogan atau gontok-gontokan seperti tadi Elita Suci tadi sampaikan ya kan. Melainkan hati yang teguh dan tidak pantang mundur saat menghadapi tantangan. Jadi dalam kehidupan ini ya bukan hanya dalam kerelawanan. Kita perlu berani untuk menghadapi kesulitan, mungkin mengakui kesalahan, membela kebenaran atau kebaikan, serta melangkah dalam jalan kebajikan. Jadi dalam praktik dharma maupun kerelawanan, keberanian dibutuhkan. Kenapa? Agar tetap konsisten berbuat baik walaupun menghadapi kritik, kelelahan, atau kesalahpaham dan segala macam rintangan. Kita harus berani untuk tetap konsisten berbuat baik dan tetap berada di jalan kebaikan. Nah, saya kangen adanya wadah suci ini. Jadi saya belajar untuk tetap konsisten berada di jalan Master ya kan, jalan suci ini. Kemudian yang kedua yang mengenai keuletan seperti unta. Dari dulu saya mikir kok keuletan seperti unta. Kenapa pakai istilah nama unta ya kan? Maksudnya hewani yang dipakai unta. Setelah saya pelajarin itu, unta itu kan dikenal mampu berjalan jauh di padang pasir ya kan, di kondisi yang panas, tapi bisa tahan dan kesabaran. Saya belum pernah dengar unta disuruh jalan di padang pasir itu dia ngamuk terus nggak mau jalan. Belum pernah, jarang ya. Saya belum pernah dengar ya, mungkin kalau ada yang pernah ini ya. Nah, dari sini saya mikir ini melambangkan daya tahan, ketekunan, kesabaran dan tidak mudah menyerah. Karena dalam kehidupan ini tidak semua hal berjalan mudah. Kadang kita menghadapi beban kehidupan, tekanan, atau perjalanan panjang dalam mencapai satu tujuan. Jadi seperti unta ini kan terus berjalan setahap demi setahap. Jadi kita pun perlu tekun dalam menjalani proses ini, ya belajar untuk tidak banyak mungkin protes atau mengeluh ya kan. Saya melihat unta ini kan kalau jalan di padang pasir ini kan juga
kayaknya tuh nggak perlu sampai dicambuk-cambuk ya kali ya. Mereka tetap jalan dalam kondisi panas atau apa, terus kadang ditunggangi lagi kan sama ya kan manusia ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kepolosan anak kecil. Nah, kalau ini kita tahu ya kan, anak kecil tuh biasa punya hati yang murni, tulus dan sederhana. Kan kita pernah menjadi anak kecil ya kan. Kadang kita eh, mungkin tidak sampai waktu kita kecil kan kita melihat sesuatu tuh segala sesuatu tuh sederhana dan rasanya happy ya. Menurut saya itu tidak ada namanya penderitaan yang saya alami ya kan waktu kecil. Nah, ini maknanya adalah kita tuh harus menjaga hati yang bersih, tidak penuh prasangka seperti anak kecil, dan mudah bersyukur. Bersyukur gini, dulu saya kalau dikasih permen satu kecil aja tuh rasanya happy banget. Padahal kalau dipikir-pikir, sudah besar nih mau beli permen sebanyak apa pun mungkin kita nggak merasa itu suatu, kita dikasih orang permen mungkin kita nggak merasa ada apa-apanya ya. Tapi kalau dulu saya kecil, saya dikasih permen satu tuh, waduh happy-nya luar biasa. Kayak itu bersyukur banget ya kan. Dulu kita nggak mengenal kata bersyukur, tapi happy banget. Menganggap orang itu baik banget. Nah, ini maknanya seperti itu. Jadi kalau saat anak kecil itu penting ya. Dan itu jadi membuat kita jadi tulus memperlakukan orang lain. Karena semakin kita dewasa, kadang tanpa disadarin, kita tuh kadang dipenuhi noda batin, atau mungkin ada tanpa pamrih kita yang lenyap gitu. Jadi kita melakukan sesuatu tuh kadang kepikiran tuh kepentingan diri sendiri. Ya, itu proses ya, bukan berarti setiap orang itu langsung bisa ya kan. Kita tentu bukan Tuhan, tapi yang penting kita seperti kalau Cici Sylvia pernah menyampaikan bahwa kita berproses belajar untuk belajar lebih baik. Nah, dari sini juga Master mengingatkan kita ya kan untuk terus belajar, belajar sampai tua, sambil tetap menjaga ketulusan hati, tidak kehilangan welas asih, dan mampu terjun ke kerumunan dan melihat dunia dengan hati yang sederhana dan penuh kebaikan. Demikian sharing dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf, mohon ditambahkan. Kan en sesiung sejemen. Kan Secayeni kalau sharing singkat, padat, jelas, malahan Secayeni yang menambahkan pemaparan materi yang saya sampaikan di intisari tadi ya sangat kanen. Ya Secayeni yang punya contoh-contoh kata-kata sederhana yang bisa klik mengerti seperti yang relawan biasa ya. Jadi kata-kata Secayeni itu kalau sharing itu relate dengan kehidupan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kita sebagai moderator, terutama saya ya, yang pemahamannya masih sangat kurang, ini kadang-kadang juga wah ini benar-benar Secayeni saya dapat masukan-masukan yang bisa saya pelajari ya, belajar. Jadi inilah Secayeni ya, sangat sering juga membagikan sharing setiap hari juga hampir setiap hari dia membagikan apa yang dia dapatkan, mencatat poin-poin penting yang Master sampaikan untuk kita renungkan dan pelajari, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi benar ya Secayeni, kita harus punya tekad yang kuat, berani mengatasi rintangan ya, tulus dalam melakukan hal baik ya, tidak pamrih, semua hal-hal kecil yang Master sampaikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk ceramah, dalam bentuk lentera, dalam bentuk apa kartun-kartun, itu semuanya adalah eh, untuk mengingatkan kita kembali bahwa ini adalah kehidupan real yang kita bisa pelajari, ambil hikmah dan pelajaran yang bisa kita perbaiki dalam kehidupan sehari-hari ya, sangat kan. Baik, Sylvia, apakah kita mau masuk ke sesi kuis dulu sebelum ada yang raise hand? Masuk ke sesi kuis dulu aja, Ya, nanti kita nggak ada. boleh. Ya, Sece baca yang pertama ya, dan ya, ketiga ya, ya. Ya, biasa ya. ya biasa. Oke. Silakan host. Ya, silakan, host. Oke, silakan. Kita sudah mau masuk ke sesi kuis, Sesyong. Silakan, Sesyong. Dibantu dulu slide-nya. Sesi kuis. Oke. Oh, mau lanjut kuis ya? Iya, kuis, kuis, Sesyong ya. Silakan, Sesyong. Sorry, signal ya. Oke, wait. Oke, perlu bantuan, Sesyong? Gak perlu. Oke. Ya.
Oke, kita masuk ke sesi kuis ya, Sesyong Sece seperti biasa. Ya, cara menjawab kuis itu ya ingat di chat room everyone ya. Jadi jangan salah room. Nanti salah room itu nggak jadi pemenang ya, Sesyong Sece. Terus format jawabannya adalah nomor soal jawaban. Jadi contoh jawabannya itu lihat ya, 1D, 2A ya, Sesyong Sece. Oke, kita mulai soal pertama. Soal, ya, mengenai pertanyaan dari setan kelaparan. Ya, silakan, Sesyong. Next. Ya, siapa nama murid Buddha yang terkenal akan kesaktiannya? A. Ananda, B. Subhuti, C. Maugaliana, D. Rahula, E. Sariputra. Silakan, Sesyong Sece. Ya. Nanti saya tidak hitung mundur ya, Sesyong Sece seperti biasa ya di close oleh host, sudah close ya. Jawabannya adalah, ya Sesyong jawabannya adalah, ya C ya, Sesyong Sece ya, Maugaliana. Oke, soal nomor 2. Di manakah ada banyak setan kelaparan? A. Tepi Sungai Gangga, B. Kota Jetawana, C. Kota Gaib, D. Puncak Burung Nasar, E. Bawah Pohon Lumbini. Ya, Sesyong Sece silakan dijawab. Ya, sudah di close ya. Jawabannya adalah, ya 2A ya, Sesyong Sece. Oke, kita lihat soal nomor 3. Siapakah setan kelaparan yang bertanya kepada Maugaliana di kehidupan lampau? A. Pedagang ikan, B. Nelayan, C. Petani, D. Peramal, E. Raja. Silakan dijawab. Oke, kita lihat dari close belum ya? Oke, belum. Ya, silakan jawab lagi, Sesyong Sece. Ya, sudah di close ya. Jawabannya adalah, oke, D ya, peramal. Oke. Sudah ini cerita kedua akan dilanjutkan oleh Elita Sece. Silakan. Baik, Kan Sece. Kan, Baik, Sesyong Sece, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan kuis yang keempat. Ini mengenai cerita kedua balas budi si rubah. Ya, silakan Sesyong Sece, pertanyaannya disimak ya. Setiap saat kita harus memiliki A. Ketekunan, B. Keberanian, C. Semangat, D. Jawaban A dan B benar. Jawaban A, B, C benar. Silakan Sece, saya juga sama seperti Sece Sylvia, tidak menghitung mundur. Nanti ada host yang akan plus jawabannya. Sudah di close belum Sesyong Ong Ciwe? Sudah Sece Sudah Kak. ya, Kanan Sesyong jawabannya adalah kayaknya signal Sesyong jangka ini ya kali. mm-mm. Iya, dan jawabannya adalah ketekunan, keberanian dan semangat ya kalau saya lihat di sini ya. Nggak apa-apa, A, kita B, C, iya. kita tunggu aja dari slide. Oke. Oke, Kanan, kita lanjut dengan pertanyaan kuis yang kelima. Siapakah yang selalu diikuti oleh 500 ekor rubah? A. Gajah, B. Zebra, C. Singa, D. Monyet, ini saya tidak terbaca ini. Harimau, ya harimau. Silakan Suci ya. Baik, sudah di close Kanan Susi Ong Jiwe. Jawabannya adalah C ya, singa Susi. Baik, ini adalah pertanyaan kuis yang keenam. Bagaimana cara singa keluar dari lubang? A. Melompat ke atas pohon. B. Menginjak tumpukan tanah. C. Menggali tanah lebih dalam. D. Memanggil hewan lain. E. Berlari mengelilingi lubang.
sudah di-close kan Siswa Suci yang sudah mengikuti kuis? Jawabannya adalah B, menginjak tumpukan tanah. Itu ada ya dalam video ditampilkan. Ya, baik kan semua Siswa Suci yang sudah mengikuti kuis. Sambil menunggu rekapan pemenang, seperti biasa kita buka lagi sesi sharing untuk pada pagi hari ini. Silakan Siswa Suci, raise hand atau open mic boleh sharing bersama kita. Karena tentunya di dalam 200-an partisipan ini banyak sekali mungkin ada pengalaman pribadi atau hal-hal yang berkaitan dengan materi teringatkan boleh di-sharingkan bersama ya. Jadi sharing juga adalah salah satu bentuk dana ya kata Master, dana tanpa uang. Nah, 7 dana tanpa uang ini teringat lagi cerita Master Cengin bercerita. Jadi perdana materi seperti ini, sharing ini adalah termasuk dana. Senyum juga Siswa Suci termasuk dari dana. Ya, silakan Sesyong Sece, ayo Ya, sharing. Mm-mm. Suci sudah keluar Oh, keluar. pemenangnya? Ya, Ya, udah. boleh Suci bacakan dulu. Oke, ya kita lihat ya PPT-nya. Ya, jadi selamat kepada Sesyum Secie yang sudah menjadi pemenang kuis pada pagi hari ini. Yang pertama ada Sylvie Jong Secie dari Jakarta Barat 3, ada Deliana Secie dari Jambi, terus ada M. Ridwansyah Sesyong dari Jakarta Barat 2. Oke, silakan Secie untuk cerita kedua. Baik, kanan Suci untuk pemenang keempat, kelima, dan keenam dari cerita Master Cengin Balas Budi Siruba. Yang pertama adalah pemenang keempat adalah Helbert Leonardi Sesyong dari Medan Jati. Yang kelima ada Nining, Nining Riyati dari Lampung. Yang keenam Teti Sece dari Medan. Silakan Sesyong Sece. Mungkin ini ada Sesyong Ridwansah sudah raisen ya. And, Ya, Silakan ya, Sesyong. silakan Sesyong. terima kasih Sece Elita dan Sece Sylvia. 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 Selamat pagi, Sylvia, Sece Elita, dan selamat Ganan Master, Ganan Sece host, dan Sece semua. Salam sehat selalu. Pada pagi hari ini sangat luar biasa. Kembali saya mendapatkan inspirasi yang sangat mendalam terkait Master kita yang bercerita tentang pertanyaan kelaparan dan juga Bas Budi Siruba. Eh, Kembali menggugah jiwa saya, kembali menjadi pelajaran buat saya selaku murid master, bagaimana dapat bersikap, bagaimana dapat memahami setiap apa yang terjadi, seperti tadi yang saya ceritakan dan juga saya Elita sharingkan. Saya baru kemarin ada satu kejadian yang mungkin sepele menurut beberapa saya cerita ke seorang Cece ya. Cuma kata Cece itu Sejong harus bisa lebih memahami gitu, dalam hal tertentu. Ya gini Cece, Elita dan Cece itu ya. Saya datang duluan kemarin kan ada satu acara di PIK di Jistang. Saya datang duluan dan saya bertemu dengan beberapa komite gitu ya. Tapi ketika datang kan selesai kan absen absen ya gitu ya, absen. Nah tapi itu orang absen itu belum belum datang sih, belum hadir, gitu belum hadir. Nah karena saya harus mengurus beberapa hal dan juga ada relawan yang butuh bantuan, akhirnya saya membantu beliau dulu sampai akhirnya sang absensi itu datang gitu. Teman saya memang tidak berpikir untuk absen dulu karena banyak ada beberapa kerjaan. Nah, pas lewat ada seorang suci yang agak berteriak, Sisyong, Sisyong, Ridwan sini gitu, absen dulu. Oh iya cek, sambil bawa barang-barang dan kata kata yang absen itu mau ngomong ini, oh ini Sisyong ya yang baru datang gitu. Dia baru datang, saya langsung tertegun, langsung, ah, ya hanya senyum aja gitu. Oh iya udah Sisyong, udah saya absenin. Nah di situ saya agak ter belajar sekali gitu. Oh ini jangan sampai merusak mental nih. Padahal bisa aja saya jawab, kan Sisyong yang baru datang, bukan saya. Gitu. Tapi bilangnya Sisyong itu baru datang ya gitu. Nah itu langsung eh, beberapa menit sih agak bad mood time gitu ya. Cuman kembali oke, ini acara agak acara harus fokus.
dan harus memahami mungkin dia nggak sengaja mungkin gitu, tapi memang ternyata omongan yang sepele itu ada kalanya mempengaruhi. Nah itu saya belajar banget tuh, oh jangan sampai nih omongan saya em, mau apa ya, bisa menyakiti orang lain gitu. Dan ternyata eh, apa yang dikatakan Mas benar gitu ya. Emang benar-benar harus bisa memanajemen diri gitu ya, memanajemen eh, pola pikir, memanajemen lisan gitu, sehingga memang apa yang kita katakan itu sepele, tapi belum tentu kata orang itu sepele. Nah, sehingga tadi yang kata Seceh yang harus selalu berbuat baik dan memang eh, harus optimalisasi bagaimana eh, memahami apa yang diajarkan master. Karena, karena kita nggak tahu ya, mungkin ketika berkegiatan ada seseorang kita yang mungkin sedang ada masalah atau mungkin sedang ada satu something di dirinya sehingga mungkin respon kita tidak diterima dengan baik. Gitu. Tapi kembali eh, saya banyak belajar dan saya bersyukur um, bisa memiliki banyak inspirasi dan yang utama saya akan terus berjuang menjadi murid master yang baik dan pastinya menjadi bagian dari siswa Seci di Seci untuk terus membina diri saya. Dan pastinya terus berusaha untuk bisa menjadi bagian dari Seci uh, menjadi relawan yang baik. Dan Seci, mohon arahan, mohon bimbingan ya. Sehat-sehat selalu Seci. Sesyum. Ya, Kanan ya, Kan Sesyum yang Ridwan Sah dari Jakarta Barat 2 ini ya, sharingnya ya. Jadi ini Sesyum ini sharingnya menggenggam waktu, jadi begitu keluar pemenang, dia langsung resen, kanan ya Sesyum. Sharing dalam komunitas pula, ini adalah fakta ya, kadang-kadang kita juga seperti menemukan itu Sesyum. Jadi saya teringat Sesiung punya sharing hampir mirip ya sama kita kadang-kadang di bagian senghocu ataupun konsumsi ya. Nah, saya juga tergabung dalam konsumsi yang orang tidak kadang-kadang ada yang tidak paham atau tidak mengerti kita sudah menyiapkannya dari kemarin-kemarin ya masa itu kan pas kegiatan besar kita datangnya siang gitu baru datang ya katanya gitu wah itu kadang-kadang itulah pelatihan kita sesi C ya baru datang padahal dari kemarin kita belanja ke pasar gitu kan dari hari Sabtu kita mengiris sayur gitu menyiapkan ini adalah pelatihan kita semua sesiung C ya tim logistik pun demikian kebetulan sesiung saya ya di bagian logistik seperti itu ya jadi ada yel-yelnya itu datang duluan, pulang belakangan ya itulah seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam komunitas itu adalah semua pelatihan diri kita semua. Bagaimana kita menyikapi setiap kata-kata orang yang masuk ke dalam gudang kesadaran kita, kita menyikapinya dengan dharma-dharma master. Nah inilah kan berarti yang kita Sesiung Ridwansa dengar kan dari sharingan para relawan ataupun partisipan itu nyangkut di Sesiung Ridwan saya. Oh berarti tidak apa-apa kata-kata itu ada pelatihan saya harus belajar sabar tidak apa-apa gitu kan. Nah itulah ya sama seperti kita juga dikonsumsi. Jadi kata-kata yang seperti itu biarkanlah ya mungkin nanti tahu apa yang kita lakukan dan kita juga melakukan hal baik ini untuk diri kita sendiri ya. Saya pernah dengar juga Master mengatakan tidak perlu, maksudnya tuh siapa makan siapa kenyang lah. Jadi yang melakukan kebaikan ya kita sendiri yang apa merasakan sukacita terhadap apa yang kita lakukan seperti itu ya. Kan sangat inspirasi ya sharingan dari Sesiong. Kan semuanya. Ya, silakan Sesiong ditambahkan. Ya, kan Elita Seci ya, kan juga Riwansyah Sesyong ya. Tadi sudah sharing nih. Nah, jadi Sesyong Seci, nah seperti inilah sharing ya. Ada beberapa fakta ya kan. Kita sharing. Nah, dari sini apa yang kita respon kita itu seperti apa. Nah, tadi kan kayak Sesyong kan udah cerita, "Ah, saya jeda sebentar ya kan. Wah, lumayan kacau nih." Nah, tapi kan Sesyongnya kan akhirnya kan sadar nih. Nah, saya nggak boleh ini ya. Jadi, nah seperti itulah pelatihan diri Sesyong Sece. Bukan ikutin arus gitu kan pada saat ketemu hal kayak gini ya terus kita ikutin arus nih ya kan eh, salahkan ya kan keluh ya kan saya sudah gini gini nggak tahu ya ya kan, gitu. Itu itu adalah bagian dari memang pelatihan diri ya jadi memang
banyak hal yang memang kita perlu belajar untuk mengurangi kayak contohnya nih, sombong. Terus contoh nih, mengeluh ya kan. Contohnya lagi nih yang lain, bergosip ya kan. Terus em, contoh lagi nih ya kan. Ah, saya sudah menjabat seperti apa ya saya kan saya lebih tinggi nih, saya yang atur kayak gitu. Jadi memang ada hal-hal yang sering kita perlu pelajari. Nah, di sinilah ini kita berlatih ya sesiun sece, bagaimana kita bisa selalu rendah hati, bagaimana kita selalu bisa saling menghormati, bagaimana kita bisa saling menghargai. Nah, gitu. Jadi selalu bersyukur ya, makanya Master mengeluarkan kata kan encong ai ya kan. Kayak gitu. Jadi memang kita bisa melihat ya sebenarnya kalau mau belajar itu ya, kalau kita benar-benar mau ya sesiong secik ya, kita dicuci aja di rumah sakit ya kan, di Cingsutang itu semua dindingnya itu kita belajar sesiong secik dari kata perenungan. Nah, jadi kalau saya pas ke Cingsutang ya, saya nggak tahu sesiong secik yang lain ya, pas saya ke Cingsutang atau ke rumah sakit itu ada saja foto yang saya pasti foto gitu. Saya belajar, belajar gitu. Dari kata perenungan master gitu loh. Sangat menginspirasi gitu. Nggak harus kayak belajar sampai panjang-panjang baca buku gitu. Panjang banyak. Memang itu perlu. Itu menambah wawasan kita. Tetapi kadang-kadang hanya beberapa katanya master ya, sesiung secie ya. Saya nggak tahu ya sesiung secie yang lain pernah alami enggak ya. Baca aja itu kerisauannya itu bisa hilang loh. Nah, jadi kadang ya saya begitu kayak kemana nih ya kan, tiba-tiba terbaca nih ya satu kata perenungan master itu saya foto gitu, saya baca, saya renungkan oh maksudnya apa ya. Nah, kayak gitu sesiun secie, dan disitulah cara simple ya kita belajarnya sesiun secie. Oke, Vivi yang secie raise hand lagi ya, silakan secie ada. Bisa saya sambung yang kemarin 12 nidana, kemarin baru 5, sekarang saya ingin selesaikan ya. Bisa Oh ya, bentar ya. ya, mungkin 8 menit gitu. Ah, Jadi yang dari 12 nidana, itu yang pertama kebodohan batin, kedua bentuk-bentuk karma, ketiga kesadaran, keempat nama dan rupa, kelima itu 6 landasan indera. Dan keenam sekarang yang akan saya jelaskan adalah tentang sentuhan. Setelah kita dilahirkan, akar indera bersentuhan dengan objek indera. Dan dengan adanya sentuhan ini, timbullah perasaan. 6 indera bertemu dengan kondisi luar, akan timbul perasaan suka dan tidak suka. Sehingga kita bisa kontak dengan objek, dan juga dengan suara-suara kita bisa mendengar. Yang ketujuh adalah perasaan, menerima objek yang tampak bagi pikiran. Perasaan itu tidak menjadi keinginan, dan kemelekatan dari pikiran itu adalah pertemuan visual dan batin yang sehingga timbul perasaan. Jadi setelah kita bertemu orang, kita bisa ada perasaan suka atau tidak. Dan perasaan itu timbul juga keserakahan, kebencian, dan tidak pernah puas. Perasaan terkondisi dengan nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan terkondisi dengan kemelekatan. Dan yang kedelapan adalah nafsu keinginan. Jadi nafsu keinginan ini serakah itu akan kita serakah akan 5 nafsu. Jadi dengan keinginan ini juga yaitu dengan ketenaran, kesenangan sensual dan keinginan hasrat antara pria dan wanita, ini semua termasuk nafsu keinginan, dan keserakahan nafsu keinginan ini teruslah kita menciptakan karma buruk sehingga timbul kerisauan dan kegelapan batin. Dan kesembilan adalah kemelekatan. Kita terus mengejar objek luar. Akumulasi kemelekatan itu
Kita selalu ingin mendapatkan, terus ingin memilikinya, menikmatinya. Kita tidak ingin kehilangan. Kita tidak ingin berpisah. Kita melekat pada keluarga. God bless. Have a good morning. Dan selalu timbul rasa khawatir dan penderitaan. Dan inilah yang memperbanyak ketidaktahuan ini. Kita selalu saling berebut, bersaing tanpa kebijaksanaan, merasa tidak puas, tidak cukup, dan tidak bisa melepas. Kemelekatan ini mengejar nama, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan keserakahan, dan ketidakpuasan. Jadi kita harus benar-benar tidak ada kemelekatan. Yang ke-10, proses penjelmaan atau keberadaan. Dengan sebab dan akibat ini tiada kebinasaan. Kelahiran kembali itu karena dorongan karma dan juga tergantung pada gudang kesadaran ini. Inilah penyebab penderitaan dalam hidup kita. Yang nomor 11, kelahiran. Kita kembali menerima tubuh dari 5 agregat. Kita menciptakan sebab dan kondisi. Kita menciptakan benih baik, karma baik, sehingga kita melakukan tindakan. Kita berbuat karma itu melalui sentuhan, perasaan, nafsu keinginan, kemelekatan, dan juga proses penjelmaan. Jadi semua 12 sebab musabab ini saling bergantungan dan semuanya saling mempengaruhi. Yang terakhir adalah 12 usia tua atau kematian. Tubuh mengalami penuaan dan juga materi mengalami kerusakan. Kehidupan itu memiliki hukum karma dan 6 alam kehidupan. Hendaknya terhadap semua orang, kita harus memiliki hati yang penuh hormat. Dengan kita juga memahami dharma, kita bisa mencapai kebudayaan dan tidak jatuh di 3 alam rendah. Dengan memiliki nilai kehidupan yang bermanfaat untuk orang banyak, inilah pelatihan diri. Dan juga hendaknya mempraktekkan 6 paramita Kang Eun Sesyong Sechie. Ya, Kan En, Sece Vivi Liang, atas lanjutan sharingnya ya. Baik, mungkin saya akan mengundang pemenang kuis untuk sharing. Jika leluasa sharing, saya akan panggilkan dari Sylvie Chung Sece, apakah ingin sharing? Ya, Sylvie Ijong Sece, silakan Sece. Apakah bisa sharing bersama kita Sece? Kayaknya Sylvie Ijong Sece dulu pernah sharing loh. Cuman ini akhir-akhir ini kayaknya belum ini. Apakah bisa Sece? Atau Deliana Sece dari Jambi? Iya, Deliana Sece dari Jambi. Ayo silakan sharing Sece. ayo Sece. Ya, silakan Sece sharing Sece. Di antara banyak partisipan yang ikut kuis, Sece Diliana itu jadi pemenang. Jadi boleh nih ada waktu buat sharing, berbagi kepada kita apa yang Sece dapatkan dari apa mengikuti kuis, juga boleh dari apa pemahaman materi-materi yang kita sampaikan, dari materi yang sudah dibuat tim Simpasiang dari Intisari, boleh Sece. Kayak contoh nih, say hello gitu. Ah, Eh, ya. silakan Sece. Oke, sambil menunggu Deliana Sece ya. Ini ada Herbert Leonardi Sesyong nih. Ini sering ikut kuis nih, selalu jadi pemenang nih. Ya kan? Herbert Sesyong, bisa sharing Sesyong hari ini Sesyong? Pagi ini bisa ini
say hello kepada kita semua. Jadi sharing itu Secie ya, untuk belajar sharing ya, awal-awal itu nggak harus kayak sharing kesan batin ini itu nggak usah. Oh, ya. Awal Bagi Pak Sri, ya, itu ada nota yang Oke, Suci. Teti Teti Sece, silakan Sece. Herbert Sesiong atau ini? Oh ya, tadi Secie mau sharing ya, silakan. Ya, sudah open mic, silakan Sece. Selamat pagi ya semua sesiung Secie Kangen ke Sangren Sokuse. Saya mungkin cuma menambahkan seperti yang tadi disampaikan Secie Yeni ya, di mana kan ceritanya Master kan bilang harus kuat seperti singa, terus sabar seperti unta, kemudian suci ya polos ya seperti anak kecil ya kalau kita katakan. Memang betul ya, terutama anak kecil. Anak kecil itu istilahnya bayi ya dari lahir itu sebenarnya ibaratnya seperti kertas putih, putih polos. Tergantung kepada kita orang tua mau mengisi apa, mau menulis apa di kertas itu. Jadi apa yang kita tulis maka itulah yang nanti akan terbentuk di anak kita. Jadi kita itu harus sebagai orang tua ya harus berupayalah menuliskan yang baik-baik ya kan seperti kita katakan mendidik mereka lah karena kalau dari kecil itu ya keluarga lah yang paling utama. Mungkin nanti setelah sekolah ya itu menjadi tempat mereka itu mendapatkan pengalaman yang kedua. Jadi kita itu sebagai orang tua pertama harus bagaimana kita membentuk karakter anak kita. Ya, sebisa mungkin yang baik-baik, makanya sebagai orang tua kita harus baik dulu, baru kita bisa membentuk anak kita dengan baik. Kalau kita sendiri belum baik, gimana cara kita membentuk anak itu dengan baik? Karena kertas putih itu tergantung kita mau menaruh tinta hitam, merah, putih, tergantung kita mau menggambar apa, menggambar unta, menggambar apa, terserah kita sebagai orang tuanya. Jadi apa yang kita gambar itulah yang nanti akan keluar. Kemudian baru mereka itu setelah bersekolah, itu sudah ada pengaruh lingkungan. Namun pengaruh lingkungan ini sepanjang kita itu tetap bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak kita, mudah-mudahan anak itu masih bisa kita arahkan. Jadi ada yang mengatakan kita harus mencari sekolah yang memang baik, terutama sekolah yang ada mengajarkan budi pekerti. Karena kalau kita lihat zaman dulu kita sekolah masih ada mata pelajaran itu, namun sekarang sepertinya sudah tidak ada. Ya pada umumnya ya ada sebagian sekolah yang masih mengatakan mengajarkan mata pelajaran tentang budi pekerti ya seperti yang kalau kita apakan itu namanya apa ya aku kok jadi lupa. Tizukui. Jadi itu tizukui adalah budi pekerti yang diajarkan. Namun kan tidak semua sekolah mengajarkan itu. Jadi itu kembali kepada kita gimana cara kita membentuk. Kemudian kita itu sangat kangen bisa mengenal ceci. Ya kalau saya sih mengenal sudah lama, tapi jodoh baru ada di tahun 2025, baru jodohnya itu bisa terlaksana, baru saya bisa menjadi relawan. Padahal saya mengenal Ceci sudah cukup lama, udah di atas 10 tahun lah kalau kita katakan. Berdonasi saja tidak bisa ikut masuk sebagai relawan. Namun jodohnya di tahun 2025 tersampaikan saya menjadi relawan sampai hari ini. Mudah-mudahan saya tahun depan bisa naik APL. Didoakan ya semua ya Sesiung Secie supaya bisa ketemu dengan Sesiung Secie semua yang cuma bisa kita lewat Zoom begini saja, yang juga kadang yang nampak cuma wajah-wajah host, sedangkan teman-teman yang lain sepertinya belum kita lihat ya kan, belum ketemu biar by Zoom. Namun kita harapkan bisa ketemu di APL 2027. Kan entas ya. Teti, luar biasa semangatnya. Sudah punya tekad ini berarti punya tekad di 2027 mau dilantik APL. Jadi benar-benar di sinilah kita semua ya, Sesiung Secie. Ya, iya. Ya, ini sebuah tekad yang
baik untuk diri kita Sece ya, apalagi Sece Teti sudah bertekad ini, sudah lama jalinan jodoh di Seci, tapi belum dilantik APL, jadi baru di tahun depan ya dilantik ini Iya. satu jodoh jalinan baik yang harus digenggam, jangan dilepaskan lagi ya kata Master gitu ya. Ya. Kan Sece Teti sudah berbagi sharing pada kita semua pada pagi hari ini. Eh, yang belum kami panggil itu Sece Nining Riati Ningsi Sece dari Lampung. Nah ini dari Lampung, apakah leluasa Sece bisa buka open mic untuk berbagi sharing? Silakan Sece, kita masih punya waktu ya sedikit lagi. Mungkin satu orang yang sharing ya Sece. Ya, karena Ya. waktu sudah menunjukkan pukul 8.53. Ayo Sesiung Sece genggam kesempatan kita belajar bersama, sama-sama belajar. Dari sharingan Sesiung Sece ini kadang-kadang kita juga sebagai moderator juga banyak mengambil manfaat ataupun sesuatu ya yang kadang-kadang kita tidak terfikirkan, tidak kita alami, itu dialami oleh Sesiung Sece, terus kita bisa ambil kesimpulan dan makna apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah dari Sesiung Sece semua kita sama-sama belajar di sini. Chào anh, Chào Xuân An. Secie. Ya, Chào dari An. Jalan Secie pagi. Maaf ya agak telat tadi, masalahnya waktu dipanggil anak-anak lagi manggil. Ini nggak enak kalau sambilan sharing. Iya, nggak apa-apa. Ini lagi Secie. sambil ngajar Secie. Oh, Ya, iya, iya, iya. Iya, ada An loh. kebetulan ada kelas pagi tiap hari, jadi nggak bisa saringan terus, nggak enak kan. Iya, 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 iya. Kan Eh, tadi aku Secie sudah buka mic, sapa-sapa kita. tapi sedikit aja ya Secie ya, aku cuma belajar aja sih, Ya, ya nggak masih apa-apa. kurang bisa. Heeh. Kita semua belajar. Aku sih cuma menyambung apa yang dikatakan Titi Secie sih. Maksudnya tuh menambahkan sedikit aja ya. Maksudnya mungkin dengan kita menjaga pikiran kita yang baik, maksudnya usahakan nggak menyimpang ya. Jadi mungkin eh, apa yang Buddha ajarkan dan apa yang Master Cheng paparkan, kita belajar di tengah masyarakat untuk mempraktekannya ya mungkin ya. Jadi keharuman kebajikan yang diberikan itu pun bisa muncul di setiap penjuru. Bahkan itu tuh semua bisa menggugah orang lain. Ibaratnya aku ingat banget kata dalam pepatah, saat angin berhembus, semua bunga dan rembutan akan bergerak mengikuti arah angin. Begitu pula dengan pendidikan, seperti Secie Titi bilang, kalau tata krama yang kita tanamkan sejak awal, sejak dini kepada anak-anak itu baik, jadi mau sekolah dimanapun, negeri pun, asal kita selalu sounding yang baik, ya anak-anak pasti terbimbing dengan baik. Jadi jujur, anakku nggak ada sekolah yang namanya sekolah swasta yang mahal-mahal, enggak. Sekolahnya juga sekolah negeri doang. Tapi ya mungkin balik lagi mungkin ke tingkah laku anak ya. Dan dia juga kita gampang mendidiknya sama kita selalu mengingatkan lah. Jadi biar dia bisa membedakan mana yang dia harus diikuti sama enggak gitu. Jadi ibarat tuh kita setiap hari harus kasih contoh yang baik, jadi dia bisa mengikuti. Jadi intinya tuh segala sesuatu yang kita terima itu memang sebenarnya tidak kekal. Jadi kita tidak bisa memastikan apa yang kita ajarkan itu semua bisa diterima oleh siapapun, termasuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya lingkungan itu sangat pengaruh, baik atau tidak baik, sangat mempengaruhi dengan tabiat kita. Tergantung kita lagi yang bisa menerima atau kita yang bisa memilahnya dengan benar. Jadi intinya sama kayak ajaran Buddha ataupun ajaran dari manapun, semua pasti baik ya Secie. Cuman tergantung kitanya lagi, kita bisa bagaimana kita menerimanya dengan benar atau tujuan yang benar. Jadi sebenarnya awal mula sebenarnya saya bisa ikut organisasi Secie ini juga sebenarnya tuh sudah lama, aku pernah dengar lama banget, cuman mungkin belum jodoh ya. Jadi nggak pernah ketemu orang yang nawarin saya untuk ikut organisasi itu. Jadi pas di tahun 2024 ada Secie yang ngajak, itu pun awal mula saya juga nggak ada niat sama sekali yang namanya ikutan organisasi itu benar-benar mau masuk ke dalam organisasi. Tapi tujuan saya cuma satu, baik, menanam karma baik aja. Ingin berbuat baik, ibaratnya nanam ladang berkah ya. Karena kan kita mau berbuat baik belum tentu kesempatan itu ada.
Jadi di sesi inilah kesempatan itu selalu ada, tergantung kitanya lagi yang bisa mengatur waktu untuk melakukannya. Jadi selama ini sih kapan saya ada waktu saya turun, nggak ada waktu saya nggak ikut. Jadi saya nggak namanya kejar-kejar APL, kejar-kejar komite, nggak ada. Itu dari tujuan saya, karena tujuan saya sih cuma satu, saya ingin menanam ladang kebajikan, itu aja sih. Jadi intinya tuh asalkan kebenaran yang diajarkan itu bisa buat batin saya damai, saya bisa ngilangin rasa benci saya. Ya, suaranya hilang ya, Sece ya, atau tempat saya aja. Terputus, Cek. Suara Leliana Sece hilang. Nah, jadi, Terus ya, udah. Ada. ada oke. Nah, maksud gini loh, kalau menurut saya ya, selama yang saya ngalamin ini, selama saya ingin melakukan suatu kebajikan besar ataupun niat yang ingin melakukan kebajikan, pasti ada aja maksudnya cobaan yang harus saya hadapin. Jadi saya merasa kalau cobaan itu bisa saya lewatin, berarti saya ada kesempatan. Jadi intinya tuh saya harus menjaga keteguhan hati saya menuju jalan kebenaran. Jadi saya selalu ingat kata Buddha. Buddha mengajarin kita tuh secara meluas ya, tidak maksudnya dalam ajaran apapun tuh semua baik. Intinya setelah kita mengerti, memahaminya, kita merasa damai, sejahtera, ya menurut saya sih itu tuh semua tuh baik untuk kita maupun untuk orang lain. Jadi bagi saya sih, saya sangat beruntung, apalagi setelah saya tahu saya Sun Fasyang ini aja, setelah 1 tahun saya mengikuti suci, saya baru tahu ada Sun Fasyang. Maka selama setahun pertama saya nggak pernah namanya dengar Sun Fasyang, baru ini. Dan dari semenjak saya dengar, saya aktif sampai sekarang. Walaupun saya nggak sempat dengar full, tapi minimal saya tahu inti-inti pelajarannya apa yang saya bisa terima, terus saya catat, terus saya kadang ada waktu saya baca ulang. Nah, itu sih sharing dari saya. Sisi ya, Yesus yang maaf kalau agak terputus-putus mungkin dari sinyal HP. Ya, kan Sisi, ya, Suci. Ya, kan kepada Deliana Secie yang sudah sharing ya. Pas waktunya jam 9 Secie ya kan atas waktunya sesibuk apapun itu. Nah, beliau juga meluangkan waktu untuk sharing. Nah, sharing itu Sesiong Secie ingat kita itu adalah saling berbagi pengalaman karena pengalaman Secie Sesiong. Nah, kita ini belajar ya seperti Elita Secie juga mengatakan bahwa kita ini juga belajar dengan Sesiong Secie kayak gitu ya. Jadi memang belajar itu Sesiong Secie bukan hanya dari baca buku ya, tetapi belajar dari pengalaman itu juga belajar ya. Sesiong Secie menghadapi sebuah tantangan, kejadian, perkara juga itu adalah belajar ya. Seperti kemarin-kemarin Hotline Sesiong kan ada bilang ya, pucing itu, pucang itu ya. Pusing isu, pucang itu, ya, jadi tidak ada mengalami sebuah perkara, ya kan, tidak, Ya, nah itu ya kita itu tidak akan bertumbuh kayak gitu. Jadi mau bertumbuh, ya kita perlu belajar dari pengalaman kayak gitu ya. Oke, ya silakan Elita Secie. Ya, Kanan Suci Cynthia, Kanan Sang Renkaise ya, sebelum kita tutup simpas yang pada pagi hari ini, saya mengucapkan kanan kepada Sesiong Suci semua yang sudah sharing ya, Pipiliang Suci, Ong Ciwei Sesiong, Yeni Suci, Ridwan Sa Sesiong, Teti Suci, dan Deliana Suci. Kanan untuk sharingnya, baik, kami tutup dengan simpas yang pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri dan bersikap tangan Anjali Sesiong Suci. 相佛菩萨行上人心上问心里，一问心，再问心，三问心。Ya, kanan semuanya, kanan tim host yang sudah menyiapkan materi pada pagi hari ini. Silakan Susun Suce yang belum absen di absen ya di chat absensi di sini, jangan di everyone ya Susun Suce yang belum absen. Karena kalau di everyone nanti tidak terabsen. Kanan ya, Sesiong Secie semuanya, kanan Elita Secie, kanan. Kanan Suce Sylvia, kanan semuanya. Ya.
法万物，静思静思，传承法脉，觉醒圆满，大爱行于斯。静思静思，万法静思，洗净尘垢，清净无染，菩提的心思。静思静思，万物静思，静思人间喜缘喜福，无私的付出。法虽如行，法中行识，慈悲智慧，自度度人。万法万物，静思静思，传承法脉，觉醒圆满，大爱行于斯。